Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Syahrizal Putra Wardana, mahasiswa MP 2018A. Kali ini saya memiliki kesempatan untuk menyampaikan apa yang telah menjadi hasil pengamatan saya di lapangan, yang ini juga berkaitan dengan proses pengambilan keputusan, sekaligus juga analisis SWOT. Dan melalui pembahasan kali ini, saya akan mengungkapkan 3 poin utama, yang itu di mana poin pertama akan saya jelaskan apa yang menjadi latar belakang masalah, kedua lalu analisis SWOT-nya, hingga yang terakhir keputusan akhir. Masuk ke bagian identifikasi masalah, di mana hal ini saya temukan ketika saya menjalani kegiatan KKN di semester ini, berupa asistensi mengajar di sekolah. Dan dari situ saya menemukan bahwa terdapat suatu yang saya anggap ini adalah masalah, di mana adanya ketidakpatuhannya dari siswa-siswa SDN itu sendiri dalam menjalankan protokol kesehatan saat pembelajaran tatap muka berlangsung. Permasalahan ini terjadi di salah satu sekolah di Sidoarjo. Dan bentuk ketidakpatuhan ini ditunjukkan dengan, jadi siswa-siswa SD ini itu tidak bermasker ketika datang ke sekolah, bahkan tidak mencuci tangan secara berkala, dan juga tidak menjaga jarak aman dengan teman. Padahal dalam protokol kesehatan kita tahu sendiri, poin-poin anjuran bukan anjuran tapi hal yang memang harus dilaksanakan, bermasker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Maka sekarang ada 5M menjadi 5M, yaitu menghindari kerumunan dan juga meminimalisir mobilitas. Tapi yang menjadi sorotan adalah dalam bentuk 3M ini, dalam lingkup persekolahan. Ke bagian selanjutnya, dari permasalahan yang saya dapatkan ini, hasil observasi dan analisis saya mendapatkan beberapa faktor-faktor penyebab kenapa siswa-siswa SD itu tidak patuh dalam menjalankan protokol kesehatan ketika mereka melaksanakan pembelajaran tatap muka di kelas. Saya menemukan 4 faktor. Yang pertama yaitu kurangnya pemahaman akan pentingnya menjalankan protokol kesehatan. Hal ini terlihat ketika siswa-siswa itu datang ke sekolah untuk melaksanakan pembelajaran. Mereka itu lupa. Mereka itu seringkali lupa tidak membawa masker. Bahkan di antara mereka itu sebenarnya ada yang sudah membawa masker, tetapi tidak digunakan. Itu hal yang saya sorot. Lalu faktor yang kedua yaitu tidak adanya pendampingan dan pembudayaan yang intensif kepada siswa-siswa. Yang namanya pendampingan itu berarti ada upaya pembimbingan secara kontinu. Justru kenapa saya mengatakan ini tidak ada pendampingan bagi siswa-siswa itu. Ini terlihat sekali ketika siswa-siswa itu masuk ke kelas, guru sebagai
istilahnya pemimpin ataupun orang yang paling dewasa di kelas itu tidak mengingatkan siswa-siswanya itu untuk menjalankan protokol kesehatan. Jadi membiarkan saja ya siswanya itu masuk, tidak ada semacam yaitu mengingatkan ataupun mendorong ya, mengupayakan siswanya, ayo ya untuk bermasker, ayo cuci tangan, ayo jaga jarak, itu tidak ada. Dari sisi fasilitas pun, sekolah tidak menyediakan perlengkapan prokes yang memadai. Tidak ada spot untuk cuci tangan, bahkan dalam kelas itu juga tidak ada semacam pembatas ya, pembatas antara meja satu dengan yang lainnya. Jadi memang secara sarana pun sekolah ini tidak benar-benar siap untuk menjaga protokol kesehatan. Lalu yang ketiga, faktor yang ketiga ini kurangnya pemberian contoh kepada siswa-siswa. Saya katakan demikian karena saya juga melihat mayoritas guru-guru di sana itu tidak bermasker. Sehingga bisa jadi ya, siswa-siswa itu karena mereka yang masih kecil ya, dan mereka juga belajar dari orang yang di sekitarnya, termasuk orang yang lebih dewasa. Jadi siswa-siswa ini ya guru saya saja tidak bermasker ya, saya tidak bermasker ya juga tidak masalah. Jadi seperti itu. Lalu yang terakhir yaitu merasa daerahnya aman atau terkendali dari COVID. Nah ini bisa menjadi suatu anggapan yang menarik ya menurut saya. Karena begini, ketika saya mencoba mencari data di covid19.sidoarjo.co.id, nah, daerah sekolah ya, yang dimana daerah sekolah ini termasuk dalam suatu lingkungan desa yang namanya Gagang Kepustakaan. Nah itu saya dapatkan ya, saya temukan data secara kumulatif ya, per tanggal 27 April 2021. Lalu itu saya mendapatkan kasus kumulatif COVID yang ada pada desa itu sebanyak 164. Dan 21 diantaranya itu meninggal dunia. Ini menjadi suatu fakta ya yang ada dalam daerah itu. Walaupun juga ketika saya kembali menelaah ya data bagaimana tren beberapa hari terakhir, yang juga saya dapatkan itu tren kasus penurunannya itu hingga 0 kasus dalam beberapa hari terakhir ini. Ya bukan berarti adanya 0 kasus, konsistensi 0 kasus beberapa hari ini itu bukan menjadi alasan ya untuk tidak menjalankan protokol kesehatan. Padahal data sebelumnya juga menunjukkan 164 positif dan 21 meninggal. Nah, ini tidak bisa diabaikan. Oleh karenanya karena ya itu tadi, karena 0 kasus beberapa hari terakhir, bisa jadi siswa-siswa ya nggak masalah untuk tidak bermasker, untuk tidak cuci tangan dan sebagainya. Bahkan warga-warga sana pun ya abai. Bisa jadi seperti itu. Dari identifikasi masalah yang saya paparkan, lalu saya dapatkan 4 faktor itu, saya menemukan ya beberapa alternatif solusi ya, yang saya paparkan ini berdasarkan penyebab yang saya temukan. Solusi yang pertama yaitu dilakukannya sosialisasi dan edukasi yang menarik dan kontekstual terhadap kondisi siswa-siswa yang ada. Jelas
edukasi kepada siswa SD, SMP, SMA jelas tentunya berbeda, menyesuaikan dengan tingkat perkembangan pemahaman siswa itu sendiri. Akhirnya saya mengatakan ya perlu edukasi yang menarik, itu bisa diterima mudah bagi siswa-siswa SD. Lalu yang kedua, alternatif solusi yang kedua ya, yaitu adanya upaya pendampingan kepada siswa-siswa untuk patuh menjalankan prokes yang dilakukan oleh guru. Dan upaya pendampingan ini ya diberikan ya, oleh guru dan juga bekerja sama dengan orang tua siswa. Itu yang menurut saya dua pihak ini menjadi dua pihak ataupun aktor kunci bagaimana siswa-siswa itu bisa disiplin menjalankan prokes. Guru bisa mengontrol perilaku siswa di kelas, di sekolah. Sementara orang tua bisa mengawasi, ya, misalnya bisa mengontrol juga perilaku siswanya itu ketika di luar sekolah. Lalu sekolah ya juga dapat melengkapi sarana prokes yang memadai di tempat-tempat yang itu strategis, entah itu di depan kelas ya, ataupun di dalam kelas, ataupun tempat-tempat itu sering dijangkau oleh siswa-siswa. Itu yang menjadi perhatian, yang bisa jadi perhatian sekolah untuk tergerak dan juga berupaya menyediakan dari sisi anggaran untuk bisa melengkapi sarana prokes. Yang ketiga, menjalankan program sadar sehat. Jadi program sadar sehat ini saya temukan begitu saja ya di saya ini, sehingga ini ya dalam rangka agar guru-guru ini ya senantiasa patuh menjalankan prokes. Jadi program ini arahnya itu fokusnya untuk guru, tapi impact-nya secara tidak langsung bisa untuk siswa. Yang ini yang saya hubungkan dengan penyebab permasalahan ya di nomor 3, kurangnya pemberian contoh. Ketika guru-guru ini konsisten menjalankan ataupun disiplin ya terhadap protokol kesehatan, itu secara nggak langsung siswa ketika melihat gurunya seperti ini, guru saya bermasker, habis itu menjaga jarak. Nah, itu siswa akhirnya bisa menerima ya, menerima kondisi itu ya untuk bisa diterapkan. Akhirnya ketika guru-guru mengingatkan siswanya, siswa ini bisa menerima. Ternyata memang karena melihat gurunya, patuh terhadap prokes. Lalu yang terakhir, nah ini adanya upaya patroli dari Satgas COVID desa bekerja sama dengan sekolah untuk mengajak, mengingatkan siswa-siswanya itu tetap patuh. Ya walaupun saya sampaikan sebelumnya itu trennya itu 0 kasus beberapa hari terakhir, nah, untuk menjaga istilahnya kondisi yang positif ya. Yang positif yang artinya tidak ada penambahan kasus. Perlu adanya upaya untuk menjaga, mengendalikan penyebaran. Tentu dibutuhkan yang namanya kerjasama juga ya, sekolah dengan desa dan sebaliknya. Nah, sebelum saya sampai ke mengenai analisis SWOT, jadi dari sekian alternatif solusi ini ada 4. Saya memutuskan atas segala pertimbangan ya kan, keefektifan di masing-masing alternatif solusi, lalu analisis dampak, lalu juga konsekuensinya, yang dimana manakah ya di antara 4 alternatif solusi ini yang benar-benar bisa memecahkan masalah sehingga siswanya itu arah ataupun luaran dari alternatif solusi ini, yaitu siswa-siswa ini bisa patuh untuk menjalankan prokes. Nah, saya memutuskan
alternatif solusi yang terbaik yaitu adalah alternatif solusi nomor 2. Ini memberikan upaya pendampingan kepada siswa-siswa dan juga pembudayaan yang dilakukan oleh guru dan juga orang tua. Untuk lebih dalamnya, ya, bagaimana saya katakan alternatif solusi nomor 2 ini menjadi alternatif solusi terbaik, ya, masuk untuk menganalisis, ya, alternatif solusi itu dari segi analisis SWOT. Yang pertama dari sisi strength, kekuatannya. Nah, keterlibatan orang tua dan juga guru itu akan menjadi kekuatan tersendiri. Ya. Kombinasi kedua aktor ini dapat memberikan upaya yang efektif, ya, untuk mendampingi, ya, siswanya, untuk menuntun siswa-siswanya, anak-anaknya untuk dapat berpraktek bagaimana, ya, caranya untuk bermasker, sering kali cuci tangan. Intinya protokol kesehatan itu dijalankan. Lalu sisi strength yang kedua, upaya pendampingan ini itu dapat menjadi penguatnya. Penguat maksudnya di situ adalah penguat perhatiannya guru dan juga orang tua terhadap kondisi kesehatan siswa, sehingga kedua aktor ini benar-benar care, peduli terhadap kondisi siswanya. Namun jangan kemudian juga ada kelemahan, ya, dari solusi ini, yaitu karena ini adalah upaya pendampingan, ya kan, pembudayaan, yang dimana budaya itu tidak bisa semerta-merta terbentuk dalam waktu yang singkat. Akhirnya membutuhkan waktu yang intens, kontinu, ya, cukup lama. Sementara aktor, ya, yang memberikan upaya pendampingan ini, penentunya, kuncinya, aktor kuncinya keberhasilan dari solusi ini, ya, antara guru dan juga orang tua, ya, kapasitas waktu mereka itu juga terbatas. Lalu kelemahan yang kedua yaitu yang jelas mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk pengadaan maupun perawatan sarana prokes. Jadi pandemi ini sudah berlangsung hampir 1 tahun. Jadi bagaimana juga tidak ada yang tahu bagaimana pandemi ini berakhir. Dan semua pihak juga benar-benar menjalankan kehidupan, ya, kehidupan yang normal, bagaimana kebiasaan-kebiasaan baru, yaitu bermasker. Nah, dan itu akhirnya, dan juga itu konsekuensinya, ya, akhirnya membutuhkan sarana, ya, sarana masker, hand sanitizer, maupun wastafel cuci tangan, face shield. Dari sisi eksternal, ada peluang dari solusi ini, di mana ketika solusi ini berhasil diterapkan, itu dapat menjadi program yang bisa dicontoh oleh sekolah lain. Sehingga solusi ini bisa membawa peluang untuk membantu mencegah penularan atau penyebaran COVID di sekolah-sekolah yang lain. Dan untuk lebih positifnya lagi, membantu pengendalian COVID di daerah sekolah-sekolah yang lain. Itu positifnya. Lalu yang kedua, peluangnya yaitu dapat berkontribusi dalam mengurangi kasus COVID. Lalu ancaman. Untuk kemungkinan, ya, tiap solusi juga ada ancaman dari luar, di mana sekeras apapun upaya yang nantinya diberikan oleh orang tua maupun juga guru, nah, ini keberhasilan mereka, ya, itu juga dipengaruhi bagaimana dari sisi anaknya itu sendiri. Kalau saya menuliskan itu adalah tingkat kenakalan anak, ya, itu juga mempengaruhi keberhasilan upaya pendampingan. Karena itu sudah diatur, itu akan menjadi tantangan tersendiri
Hanya kan butuh intens, butuh ketat sekali fokus terhadap anak itu agar anak yang istilahnya memiliki kenakalan ataupun kebandelannya itu yang cukup tinggi, yang akhirnya usaha atau usaha yang diberikan ya lebih ekstrem daripada siswa yang lain. Lalu yang terakhir yaitu kurangnya, nah, bila upaya ini itu tidak disambut positif ya kan, dari dinas pendidikan setempat, dinas pendidikan setempat tidak memberikan upaya kontrol terhadap upaya yang diberikan sekolah maupun juga apresiasi terhadap upaya yang diberikan sekolah dalam menanggulangi penyebaran COVID, itu bisa saja ya, dapat menurunkan motivasi guru dan juga orang tua untuk melakukan upaya pendidikan. Nah, dari sekian analisis itu dan alternatif solusi itu, kita sedikit untuk mereview. Saya sedikit mereview kembali dari sekian alternatif solusi. Nah, upaya pendampingan ini ya menjadi solusi yang terbaik ya. Dengan solusi ini, dengan catatan solusi ini ya, dilaksanakan dengan memfokuskan ya, dari sekian analisis SWOT yang sudah saya paparkan, difokuskan pada pengoptimalan mana dari sekian sisi unsur-unsur yang menjadi komponen dalam kekuatan, mana unsur di antara setiap komponen strength, weakness, opportunity, dan threat itu yang menjadi prioritas ya, itu sehingga dioptimalkan sehingga sekolah maupun guru, orang tua terkait ya, itu bisa memberikan upaya yang optimal sehingga siswa ini bisa menjalankan ya, prokes seperti itu. Sekian yang bisa saya sampaikan melalui paparan presentasi bahasan masalah saya ini. Saya ucapkan terima kasih khususnya kepada Bapak Dr. Amrozi Hamidi yang telah memberikan tugas ini, sehingga saya memiliki kesempatan untuk mengungkapkan apa yang sudah saya temukan di lapangan. Kurang lebihnya mohon maaf bila dalam paparan maupun pengucapan penjelasan ini terdapat kesalahan maupun kata-kata yang menyinggung. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua.